Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu data. Kembali dengan saya Jalaluddin Murki dengan semangat selalu berbagi agar hidup bisa lebih berarti. Bagaimana yang kita ketahui bahwa Dapodik versi 2022D sudah dipublish. Nah, melalui Dapodik versi 2022D ini ada beberapa pembaharuan, yaitu yang pertama pembaharuan penambahan validasi terkait penginputan sarana dan prasarana. Yang kedua adalah penambahan lebaran konfirmasi pada saat sebelum melakukan sinkronisasi. Yang ketiga penambahan validasi terkait panjang, lebar, dan luas pada tanah dan bangunan. Yang keempat adalah perbaikan bug validasi loka, dan yang kelima perbaikan penginputan nilai UPK. Keenam, perbaikan bug profil guru untuk perhitungan pensiun kepala sekolah, penetapan user interface terkait informasi nomor rekening BOS dan BOP, penutupan user interface pengisian yayasan yang dipindahkan ke halaman perpa yayasan, penutupan perubahan tugas tambahan untuk kepala sekolah dan PRT kepala sekolah dipindahkan ke menu manajemen. Itulah hal yang berkaitan dengan perubahan Dapodik 2022D yang nanti akan dilakukan oleh semua operator baik PKBM, SKB maupun satuan pendidikan lainnya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan langkah-langkah untuk melakukan update ya. Kita lihat di sini di Dapo Kemdikbud. Jadi apa saja sih yang akan diupdate di sini? Pembaruannya ini Bapak Ibu, pengumuman pembaruan sudah ada di portal manajemen Dapodik. Ini langkahnya adalah ketika Bapak Ibu posisinya sudah ada di Dapodik 2022C, maka Bapak Ibu tinggal download di sini, lalu Bapak Ibu klik di sini download, buka ya. Maka terdownload, lalu setelah itu kita instalkan, tinggal klik saja. Ini kita coba klik, tinggal double klik saja untuk diinstalkan, ditibankan ke versi 2022C ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu tinggal klik Ctrl F5, Ctrl plus F5 di keyboard atau refresh browser ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu kembali masuk ke dalam Dapodiknya, melalui versi 2022D, maka tampilannya akan seperti ini kan. Tampilannya akan seperti ini 2022D. Ini untuk semua lembaga baik PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun PKBM itu sama, akan ada perubahan ini 2022D ya, untuk semuanya. Nah, tetapi bagi Bapak Ibu yang akan menguninstall registrasi ulang atau instalasi ulang Dapodik, maka Bapak Ibu harus berangkat dari 2022 dulu. Instalkan Dapodik versi 2022, kemudian instalkan 2022A, kemudian kalau yang PKBM, PAUD, dan SKB selain dari SMK, maka tidak perlu menginstal 2022B, karena yang 2022B ini untuk SMK. Dari 2022A selain dari SMK maka langsung ke 2022C. Nah, setelah 2022C maka langsung ke 2022D ya. Tahapannya seperti itu. Sekali lagi tahapannya 2022A, 2022C, dan 2022D. Kalau yang menguninstall atau menginstal ulang seperti itu Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk, ini saya ambil contoh yang PAUD. Ketika Bapak Ibu yang sudah masuk, maka di sini Bapak Ibu bisa dilihat ada beberapa perubahan, terutama di sini ada perubahan sarana. Saya akan coba dulu yang perubahan sarana. Ini ada data tanah dengan luka 3 antara panjang kali lebar. Ini yang harus diperbaiki adalah di sarprasnya. Perbaiki di sarprasnya, kita masuk ke sini untuk memperbaiki sarpras supaya tidak invalid. Ini ada luka 1, tinggal klik ini luka lalu ubah. Nah, ini tinggal mengkalikan saja.
Tadi 12 kali 7 berarti 84. Di sini tulis juga 84. Lalu simpan. Hanya seperti itu. Lalu yang ini, nuka 2. Tinggal klik ubah. Ini kita balikan dulu karena ini read only, otomatis 13 kali 6, 78. Berarti di sini juga harus 78. Lalu kita simpan. Ini yang ketiga, kita klik juga sama, ubah. Ya, ini sama ukurannya, kita balik. Saya biasanya mengubah dulu karena ini otomatis ke 10 dulu, lalu kita balikan lagi 13, 78, lalu simpan. Harus sama. Nah, selanjutnya di bangunannya begitu pun sama. Klik bangunan sesuai dengan tanah yang ada di atas. Klik bangunannya lalu ubah. Di sini ini belum ada panjang kali lebarnya. Bangunan saya adalah 8 kali 7 kali 8. 7 kali 8 berarti 56. Tahun bangunannya umpama 2012. Saya kemarin membangun 2020. Lalu kita simpan. Ini yang luka 2 sama, kita ubah, klik 13 kali 6. 13 kali 6 78. Lalu kita simpan. Luka 3 sama, kita klik ubah. Sama 78. Lalu kita simpan. Kita cek yang invalidnya apa masih ada, kita refresh saja. Nah, hilang. Hanya seperti itu mengisi sarpras berkaitan dengan ukuran panjang kali lebarnya di Dapodik versi 2022D. Kita lihat invalidnya yang lain. Oke, tidak ada invalid. Berarti sudah aman. Itu semuanya berlaku untuk semua jenjang pendidikan, harus memperbaiki sarprasnya. Selanjutnya untuk PKBM dan SKB, saya akan coba untuk PKBM dan SKB. Ada beberapa hal yang harus dirubah. Ya. Hati-hati jangan salah. Ini loginnya pakai 2021-2022 genap. Kita lihat yang PKBM dan SKB untuk menentukan DNS. Untuk menentukan DNS, Bapak Ibu di sini di dalam pembaharuan itu ada perbaikan penginputan nilai UPK. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar penetapan DNS data nominatif peserta UPK. Caranya Sekali lagi, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah berada di versi 2022D. Ya, pastikan Bapak Ibu sudah ada di versi 2022D. Kemudian masuk ke nilai UPK. Nilai UPK. Lalu kita klik di sini kelas akhir kita untuk mencari data nominatif sementara peserta UPK. Kita klik di sini. Nah, ini sudah ada. Kita klik di sini. Nah, ini bisa disetorkan ke Dinas Pendidikan Bapak Ibu sebagai data nominatif sementara. Tinggal diunduh saja format Excel-nya. Kita klik unduh. Kita klik unduh. Ini adalah data nominatif sementara peserta didik UPK tahun 2022. Tahun 2022. Nah, ini selanjutnya Bapak Ibu operator dinas nanti untuk memverifikasi data ini serta memvalidasi
dengan dikombin atau dilihat di data residunya. Jadi kalau yang residu masih residu aktif, ganda aktif, residu nik itu harus segera diperbaiki. Kalau tidak maka akan tidak bisa tidak bisa dijadikan sebagai data nominatif tetap. Yang kedua, rekam jejak peserta UPK ini. Ini untuk pengambilan DNS-nya, kemudian Dinas Pendidikan memverifikasi dan memvalidasi peserta ini yang dikombin dengan data perpa APD-nya, residu, dan rekam jejak peserta tadi. Ini paket B kelas 9, ini paket C kelas 12 IPA, paket C kelas 12 IPS, dan ini paket A. Semuanya sama. Nah, Bapak Ibu, ketika peserta didiknya tidak terakomodir di sini, berarti peserta didik Bapak Ibu tidak bisa menjadi peserta UPK di tahun 2022 ini. Jadi itu yang kita sampaikan. Kenapa peserta didik yang untuk peserta didik yang disinkronkan per 31 Desember 2021 dipastikan tidak akan terekam di sini. Di semester ganjil kemarin itu tidak akan terekam di sini. Maka saya selalu menyampaikan bahwa ada penambahan peserta didik di kelas akhir setelah Desember itu tidak akan bisa karena tidak akan terekam di sini. Ketika peserta didik itu tidak ada di sini, maka sudah dipastikan tidak bisa diisi nilai UPK-nya. Ketika nilai UPK-nya tidak ada, maka dapat dipastikan bahwa anak itu tidak bisa diberikan menu lulusnya. Ketika tidak bisa diberikan lulus, sudah pasti berarti anak itu tidak lulus dan tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Itu yang dimaksud kenapa cut off untuk peserta UPK itu adalah tanggal 31 Desember dan kenapa Bapak Ibu tidak bisa memasukkan mutasi yang kelas akhir di semester genap karena sudah ditutup per 31 Desember atau di semester ganjil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Bapak Ibu sehat selalu, jaga terus kesehatan, jaga jarak, senantiasa selalu berbagi agar hidup bisa lebih berarti. Salam satu data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.